Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan PKMGT tentang cara mengurangi emisi global dengan daging alternatif. Dan saya akan membaca latar belakangnya. Meskipun pandemi COVID-19 membuat polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berkurang drastis, namun masih ada hal-hal lain yang dapat menghasilkan polusi seperti polusi yang dihasilkan oleh hewan ternak, terutama hewan sapi. Hewan ternak ini tergolong berbahaya bagi emisi global karena hewan ternak ini mampu menghasilkan efek gas rumah kaca yang berbahaya bagi bumi. Hewan ini berbahaya karena dapat menghasilkan gas metana yang jauh lebih mematikan dibandingkan karbon dioksida atau CO2. Gas metana yang menyebabkan efek gas rumah kaca ini berasal dari kontribusi ruminansia yang berdampak pada pemanasan global. Juga dihasilkan selama proses fermentasi pakan berserat di dalam rumen dan dikeluarkan ke lingkungan melalui ekskresi. Dikarenakan sapi adalah hewan yang membutuhkan banyak makanan, maka saat sapi membuang kotorannya, kotoran yang dihasilkan oleh sapi tersebut sangatlah banyak, sehingga akhirnya lingkungan sekitar pun tercemar karena gas metana yang dihasilkan oleh kotoran tersebut. Menurut survei dari Badan Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat, sumber terbesarnya emisi GRK Amerika pada tahun 2016 adalah produksi listrik, di mana 28% dari total emisi, transportasi 28%, dan industri 22%. Sektor pertanian secara keseluruhan itu menyumbang hanya kurang dari setengah jumlahnya, yaitu 3,9% dari total emisi gas rumah kaca. Angkanya tersebut sangat berbeda dari klaim yang mengatakan bahwa hewan ternak memberikan sumbangan GRK lebih banyak dibandingkan dengan sektor transportasi, dan perlu dipertimbangkan lagi setiap faktor yang terkait dalam produksi daging dengan mengubah lahan dari hutan jadi padang rumput, menanam pakan, dan emisi langsung dari hewan yang lahir hingga mati. Maka dari itu, peneliti hewan ternak Liesmira Yusiati memiliki inovasi kreatif yang dapat dilakukan para peternak sapi untuk mengurangi gas metana pada sapi dengan menggunakan teknologi natural methane reduction yang dihasilkan oleh dedaunan yang mengandung kandungan tanin. Saat ini dapat menekan gas metana yang keluar dari sapi. Dedaunan yang digunakan diantaranya meliputi daun jati, daun kaliandra, dan daun mahoni. Dari penelitian tersebut, gas metana memancarkan emisi gas rumah kaca yang 24 kali lebih mematikan jika dibandingkan dari gas karbon dioksida. Selain itu, diperkirakan gas metana akan tetap berada di atmosfer bumi selama kurang lebih 12 tahun. Demi mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan karbon dioksida di atmosfer, kita perlu mengurangi gas metana yang dihasilkan dari hewan ternak. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi dengan menggantikan daging yang biasanya dihasilkan oleh hewan ternak dengan mencari daging alternatif yang dapat mengurangi bahkan tidak menghasilkan emisi global sama sekali. Selanjutnya, rumusan masalah akan dibacakan oleh Arne. Jadi perumusan masalah di sini adalah salah satu pertanyaan adalah apakah daging sintetis dapat memberikan gizi yang cukup daripada daging asli. Ini adalah salah satu perumusan masalah yang kita miliki. Jadi bagaimana daging sintetisnya memiliki gizi atau kandungan seperti yang di daging asli. Apakah akan berbeda dan apakah akan lebih baik atau lebih buruk. Dan kemudian bagaimana jika terjadinya perkembangbiakan yang berlebihan, bukankah hal tersebut berdampak buruk bagi ekosistem. Jadi jikalau kita membiarkan hewan untuk terlalu berkembang biak juga, maka suatu saat mereka akan terlalu banyak dan juga bisa merusak ekosistem hewan-hewan lain. Jadi ada masalah itu juga. Kemudian apakah daging sintetis tersebut baik untuk dikonsumsi setiap hari? Karena dikarenakan menggunakan obat. Karena daging sintetis ini buatan laboratorium pasti menggunakan zat-zat kimia dan menggunakan hal-hal yang tidak memastikan bahwa natural atau sebegitunya. Jadi apakah hal tersebut baik untuk dikonsumsi setiap harinya? Itu juga jadi pertanyaan.
Dan apakah daging tersebut aman untuk anak-anak di bawah 10 tahun? Karena ini penggunaan obat dan ada zat-zat khusus yang digunakan, meskipun aman bagi orang dewasa, belum tentu juga aman untuk bagi anak-anak. Jadi apakah daging ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 10 tahun? Apakah mereka tidak akan mendapat apa-apa? Apakah boleh dikonsumsinya mereka setiap harinya? Kandungan zat besi, protein, dan vitamin D, apakah daging sintetis akan memiliki kandungan tersebut? Jadi, seperti daging asli, mereka memiliki kandungan zat besi, protein, dan vitamin D. Nah, apakah daging sintetis ini juga memiliki kandungan tersebut? Karena pembuatannya kan berbeda, bagaimana dan pastinya bahan-bahan yang untuk membuat daging sintetis belum tentu ada zat besi, protein, dan vitamin D. Jadi apakah daging sintetis ini memiliki kandungan tersebut yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak untuk bisa bertumbuh. Jadi begitulah contoh-contoh dan perumusan masalah yang harus dibahas tentang daging sintetis ini. Selanjutnya tujuan dilanjutkan Ariel. Tujuan yang pertama agar lab penghasilan daging mengetahui tindak lanjutan itu dari penghasilan dagingnya itu dari labnya itu bisa mengetahui akan tindak lanjut yang akan mereka lakukan setelah membaca laporan ini, dan selanjutnya masyarakat mengerti akan maksud penelitian ini. Itu maksudnya masyarakat itu bisa mengerti atas kita beri laporan ini kepada masyarakat yang tertarik untuk membaca, berguna bagi masyarakat dan peneliti, dapat informasi, dapat bisa dimengerti, itu seperti yang kita berikan dalam laporan ini. Bagi masyarakat dan penelitian ini bisa dapat informasi dari laporan ini, terus bisa berguna untuk pengetahuan untuk kesehatan anak juga. Selanjutnya mengetahui kandungan dalam daging ini dengan isinya itu yang lebih sehat. Sekarang saya akan bahas untuk yang manfaatnya. Tolong Ernest slide selanjutnya. Yang pertama, agar bisa menurunkan jumlah polusi di udara yang disebabkan oleh gas-gas beracun yang dihasilkan oleh hewan ternak, terus bisa mencegah pemanasan global. Terus yang ketiga, penelitian ini juga dapat membuat masyarakat lebih mengetahui dampak positif apa saja jika akan dapat mengonsumsi daging alternatif ini. Selanjutnya, agar masyarakat paham akan penghasilan lab daging ini, bisa mengerti bagus atau tidaknya, dan agar masyarakat bisa tenang dengan mengetahui laporan penelitian ini dan juga tidak khawatir. Berikut adalah PMK presentasi PMK kami. Kami berterima kasih atas untuk bisa bersama kami dalam presentasi ini, dan kami harap bisa bertemu lagi dalam presentasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Berikut adalah bibliografi dari data-data yang kita gunakan, lebih tepatnya untuk gambar-gambar yang kami gunakan. Terima kasih.